Dalam sebuah perkembangan yang mendapatkan perhatian baik komunitas ilmiah maupun agama, bukti baru telah muncul yang mungkin dapat menjelaskan kisah kuno tentang penyeberangan Laut Merah. Selama berabad-abad, untuk membuktikan kebenaran peristiwa ini, merupakan tantangan besar bagi para arkeolog, sejarawan, dan ahli Alkitab. Namun kemajuan teknologi dan penemuan bawah laut baru-baru ini telah membawa para ilmuwan lebih dekat dalam memecahkan misteri legendaris ini dari sebelumnya. Kisah penyeberangan Laut Merah adalah inti dari narasi Kitab Keluaran dalam Alkitab, yang menggambarkan Israel sebagai tokoh utama dalam salah satu cerita paling dramatis dalam sejarah agama. Kitab Keluaran yang dinamai berdasarkan Yunani kuno, Exodus, yang berarti keberangkatan, dengan jelas menggambarkan pelarian bangsa Israel dari Mesir, di mana mereka telah menderita perbudakan selama beberapa generasi menuju Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan. Perjalanan ini bukan hanya peristiwa penting dalam sejarah Alkitab, tetapi juga cerita dasar dalam banyak tradisi agama. Salah satu peristiwa paling luar biasa yang tercatat dalam Keluaran adalah pembebasan bangsa Israel dari penindasan Firaun. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan mengirim 10 tulah ke Mesir untuk memaksa Firaun agar melepaskan bangsa Israel. Tulah-tulah ini termasuk sungai Nil yang berubah menjadi darah hingga kematian anak sulung Mesir. Klimaks dramatis terjadi ketika Firaun akhirnya setuju untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Dia kemudian berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukannya. Ketika bangsa Israel melarikan diri, mereka mencapai Laut Merah dan terjebak dengan laut di depan mereka dan pasukan Firaun yang semakin mendekat dari belakang. Menurut kisah Alkitab, inilah momen ketika segala sesuatunya berubah secara dramatis. Alkitab menggambarkan bagaimana Laut Merah terbelah secara ajaib, memungkinkan bangsa Israel berjalan di tanah kering dengan tembok air menjulang di kedua sisinya. Peristiwa ini yang dikenal sebagai pembelahan Laut Merah, yang merupakan narasi penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Ketepatan waktu dan besarnya mukjizat ini sangat luar biasa. Ketika Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel melalui laut yang terbelah, air kembali pada saat yang tepat ketika bangsa Israel telah selesai menyeberang dengan aman, menenggelamkan para pasukan Mesir tersebut. Skala mukjizat ini sungguh mencegangkan, karena Laut Merah, yang juga dikenal sebagai Laut Teberau, memiliki panjang sekitar 1.400 mil dan kedalamannya bervariasi. Alkitab menggambarkan bagaimana laut itu terbelah secara ajaib untuk mengakomodasi perjalanan seluruh bangsa yang diperkirakan berjumlah sekitar 2 juta orang. Peristiwa ini bukan hanya sebuah cerita yang luar biasa, tetapi juga elemen penting dalam memahami persepsi kuno tentang intervensi ilahi dan peristiwa ajaib. Penelitian arkeologi dan sejarah telah memeriksa kelayakan peristiwa seperti itu, mengeksplorasi teori-teori yang berkisar dari fenomena alam seperti gelombang pasang atau angin kencang hingga interpretasi yang lebih sederhana dari narasi Alkitab. Meskipun dengan banyaknya penyelidikan, cerita tersebut tetap menjadi simbol iman dan kekuatan ilahi yang mendalam, yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan terus menginspirasi kekaguman dan perdebatan. Penyeberangan Laut Merah adalah cerita yang kuat, tidak hanya sebagai simbol religius tetapi juga sebagai titik ketegangan antara iman dan sains. Narasi Alkitab yang dipeluk oleh banyak orang karena signifikansi spiritualnya seringkali berbenturan dengan ketergantungan komunitas ilmiah pada bukti empiris dan penalaran logis. Para ilmuwan yang mendasarkan kesimpulannya pada fakta-fakta solid dan data yang ketat telah mencari penjelasan alami untuk peristiwa yang digambarkan dalam teks-teks agama termasuk pembelahan Laut Merah. Pendekatan ilmiah untuk memahami peristiwa ini melibatkan pencarian fenomena alam yang dapat menjelaskan deskripsi Alkitab. Beberapa ilmuwan telah mengusulkan bahwa letusan gunung berapi, angin kencang, atau bahkan gelombang pasang bisa menciptakan kondisi yang diperlukan agar laut terbelah sementara. Namun, tanpa bukti konkret yang mendukung teori-teori ini, peristiwa tersebut tetap kontroversial di kalangan ilmiah. Pencarian untuk memahami penyeberangan Laut Merah terus berlanjut, dengan para peneliti menyelami teks-teks kuno, melakukan eksperimen dan menganalisis data untuk menjembatani kesenjangan antara catatan sejarah dan penjelasan ilmiah. Hingga bukti yang solid dapat ditemukan dan diverifikasi. Cerita seperti pembelahan Laut Merah yang menantang hukum sains akan terus memicu perdebatan dan rasa ingin tahu.
Ketegangan antara iman dan bukti empiris ini menyoroti tantangan yang berkelanjutan dalam merekonsiliasi narasi-narasi agama dengan pemahaman ilmiah. Bagi banyak orang, kisah penyeberangan Laut Merah tetap menjadi simbol kuat dari intervensi ilahi. Sementara bagi yang lain, ini adalah misteri yang menarik yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh sains. Gagasan bahwa laut bisa terbelah dengan sendirinya sungguh luar biasa dan menantang pemahaman kita saat ini tentang fisika dan geologi. Kekuatan-kekuatan yang mengatur proses fisik bumi seperti gravitasi dan arus laut akan membawa skenario semacam itu. Gravitasi sebuah kekuatan fundamental terus menarik segala sesuatu ke pusat bumi, sehingga sulit membayangkan bagaimana Laut Merah bisa terbelah untuk menciptakan jalur dengan tembok air yang menjulang tinggi. Perkiraan menunjukkan bahwa ketinggian tembok air ini perlu lebih dari 100 kaki untuk mengakomodasi orang-orang dan hewan-hewan yang menyeberang. Dan mempertahankan struktur semacam itu tanpa runtuh karena gravitasi akan menjadi tantangan monumental. Selain itu, fenomena dunia nyata seperti gelombang pasang atau tsunami bisa menyebabkan banjir sementara, tetapi mereka tidak akan menciptakan jalur yang stabil dan dapat dilalui melalui lautan. Penelitian tentang peristiwa serupa menunjukkan bahwa meskipun gelombang besar atau aktivitas seismik dapat menyebabkan perubahan sementara pada tingkat air, mereka tidak menghasilkan kondisi ajaib seperti yang dijelaskan dalam catatan Alkitab. Beberapa orang berpendapat bahwa kekuatan ilahi atau supernatural bisa menjelaskan peristiwa semacam itu. Tetapi ini bukan sesuatu yang bisa diverifikasi melalui bukti empiris. Ilmu pengetahuan modern bergantung pada eksperimen yang dapat direproduksi dan data yang dapat diamati, dan intervensi ilahi berada di luar cakupan ini. Hingga bukti konkret ditemukan, gagasan bahwa lautan bisa terbelah dan memungkinkan jutaan orang berjalan di tanah kering tetap menjadi topik yang menarik namun kontroversial. Lagi pula, cerita ini juga dipersulit oleh perdebatan mengenai akurasi sejarah dari catatan Alkitab. Beberapa arkeolog dan para ahli Alkitab percaya bahwa Firaun yang memerintah selama masa Kitab Keluaran mungkin tidak tenggelam di bawah air seperti yang dijelaskan. Sebaliknya mereka berpendapat bahwa dia mungkin terus memerintah selama beberapa tahun setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Hipotesis ini didasarkan pada catatan sejarah dan prasasti yang menunjukkan bahwa masa pemerintahan Firaun mungkin berlanjut melewati peristiwa dalam Kitab Keluaran. Misalnya, beberapa peneliti menunjuk pada kurangnya bukti arkeologis yang definitif mengenai tenggelamnya pasukan Firaun secara massal, yang memicu perdebatan tentang akurasi sejarah dari cerita Alkitab. Untuk menyelesaikan pandangan yang bertentangan ini, para ilmuwan dan sejarawan telah melakukan investigasi ekstensif, termasuk penggalian bawah laut dan analisis teks-teks kuno. Tujuan mereka adalah untuk mengungkapkan lebih banyak bukti tentang Kitab Keluaran dan konteks sejarahnya. Namun tugas ini rumit karena perbedaan besar antara teknologi canggih saat ini dan dunia kuno. Menemukan jalur yang tepat melalui lautan yang mungkin telah ada selama lebih dari 4.000 tahun adalah tantangan monumental. Bagi para ilmuwan yang mempelajari Teluk Akaba, menentukan lokasi pasti penyeberangan Laut Merah sangat penting. Untungnya, teks-teks kuno seperti yang ditemukan dalam Alkitab menawarkan deskripsi yang sangat rinci tentang lokasi penyeberangan. Deskripsi ini telah mempersempit pencarian ke area-area tertentu di sekitar Mesir, memberikan panduan yang berharga. Menurut catatan kuno ini, penyeberangan harus terjadi di badan air yang sangat luas dengan kedalaman minimal 2.000 kaki. Persyaratan kedalaman ini penting karena membantu menghilangkan badan air yang lebih kecil, seperti danau dan sungai dangkal yang tidak cukup dalam. Teluk Akaba yang terletak di antara semenanjung Sinai dan Arab Saudi cocok dengan kriteria ini dengan kedalaman yang mencapai lebih dari 1.800 kaki. Peneliti awal mulanya berfokus pada Teluk Suez, lokasi penyeberangan potensial lainnya, tetapi kedalaman perairannya yang lebih dangkal terbukti menunjukkan bahwa pilihan tersebut tidak tepat. Teluk Suez dengan kedalaman rata-rata sekitar 900 kaki tidak sesuai dengan kedalaman yang disyaratkan oleh kitab suci yang mengarah pada kesimpulan bahwa ini bukanlah lokasi penyeberangan. Setelah pencarian yang menyeluruh, para ilmuwan menemukan sebuah badan air yang secara sempurna cocok dengan deskripsi Alkitab tentang lokasi penyeberangan. Teluk Akaba. Lokasi yang luar biasa ini terkenal karena ciri-cirinya yang mencolok, termasuk kedalaman yang mencapai sekitar 5.000 kaki di titik terdalamnya. Sebagai perbandingan, Empire State Building memiliki tinggi sekitar 1.454 kaki, termasuk antenanya. Jadi bagian terdalam teluk ini kira-kira 3 kali tinggi gedung pencakar langit ikonis tersebut.
Besarnya kedalaman ini berarti bahwa tembok-tembok air yang dijelaskan dalam catatan Alkitab akan sangat tinggi, jauh melebihi bangunan modern manapun. Bayangkan tembok-tembok air yang menjulang ribuan kaki tinggi di kedua sisi bangsa Israel saat mereka melakukan perjalanan berbahaya. Tembok air yang sangat besar ini akan terasa begitu menakjubkan sehingga bangsa Israel yang mungkin merasa kecil dan tidak berarti, hampir tidak bisa memahami kebesaran itu. Menambah drama dari pemandangan ini, Teluk Akaba secara strategis terletak di sepanjang jalur perdagangan kuno dan selalu menjadi area penting dalam sejarah regional. Teluk ini berfungsi sebagai penghalang alam antara Semenanjung Sinai dan Semenanjung Arab yang meningkatkan signifikansi strategis dari penyeberangan tersebut. Penyeberangan ini semakin dramatis dengan kehadiran kereta perang Mesir yang mengejar di belakang. Kereta perang merupakan kendaraan militer berteknologi tinggi pada zamannya dan menjadi ancaman yang sangat besar. Pengalaman bangsa Israel yang dikepung oleh tembok air raksasa sambil menghindari serangan pasukan yang maju pasti terasa menakjubkan sekaligus menakutkan. Alkitab menceritakan sebuah episode dramatis di mana angin yang kuat membelah lautan menciptakan jalur melintasi laut. Peristiwa luar biasa ini sering disebut sebagai pembelahan Laut Merah. Tidak hanya melibatkan pembelahan air, tetapi juga menyebabkan orang-orang menghadapi hembusan angin kencang yang berkelanjutan selama beberapa jam. Angin ini yang dalam beberapa catatan digambarkan cukup kuat untuk mengeringkan dasar laut, menambah unsur kekacauan dalam pelarian mereka. Bayangkan menjadi bagian dari komunitas yang telah terbiasa dengan tingkat kenyamanan dan stabilitas tertentu di Mesir, dengan makanan yang teratur dan rutinitas yang dapat diprediksi. Tiba-tiba dipimpin ke dalam ketidakpastian oleh seorang pemimpin tunggal, Musa, tanpa rencana yang jelas atau jaminan untuk mencapai tanah yang dijanjikan. Situasi ini pasti sangat menegangkan.